Mas Dalang Akbar, sebenarnya perjalanan kita kok harus seperti ini ya? Apakah Anda masih ingat saya? Kadang-kadang seperti itu. Seperti apa yang saya rasakan sekarang, walaupun kita ternyata tidak bisa bersatu. Tentunya jawabannya Mas Akbar dan ini kan akan berbeda-beda. Mas Akbar akan menjawab sesuai dengan karakter dia, dan Niken akan menjawab sebagai karakter yang mempunyai sifat keterbukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan TRS Voice. Tentunya TRS Voice harapannya adalah channel yang Anda suka. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Satu kata teman-teman, bahwa channel saya ini tentunya tentang budaya tradisi. Secara garis besar inginnya saya bahwa antar seniman guyup rukun, damai, saling berdampingan, termasuk para penggemarnya. Itu kata kuncinya ya. Jadi para penggemar itu juga sama dengan senimannya untuk saling mendukung ya, saling bekerja sama. Kalau di sana sini banyak perbedaan pendapat, saya kira wajar, tapi perbedaan pendapat yang terukur gitu loh. Kan sekarang ini masih banyak yang salah sangka ya, yang banyak pendapat yang ngarang ya. Ada dua alasan. Satu, tidak tahu, hanya grubyuk sapen, rubuh gedang melok kancane. Ada yang memang disengaja karena berbagai alasan, berbagai tujuan. Seperti itu ya, yang kata kuncinya seperti itu. Jadi seniman apa saja yang moncer, yang kondang, yang baru akan kondang dan lain sebagainya, ternyata bahwa pekerjaannya itu selalu berdampingan gitu loh. Oleh karena itu netizen jangan membuat kerjasama yang berdampingan itu menjadi tidak serasi. Dengan video-video saya kemarin banyak yang berpendapat, tentunya saya berusaha menghormati pendapat Anda. Koyok konten politik kayak kita menghormati proses hukum yang terjadi, mesti gitu ya. Kalau ada orang yang tersangka ya kena kasus hukum kan, saya tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku. Seperti itu ya. Ini saya mulai dari contoh kecil dari Mbak Supriyatin ya. Ya maaf, ada yang bilang bir kita terlalu endel, apa ya? Nah ini Mbak Supriyatin ini kan bahasanya kan bertanya, Mbak, bir kita terlalu endel apa iya? Ya terserah yang melihat toh. Jadi kan orang itu punya selera. Kalau itu dikatakan terlalu endel, ya boleh ya. Tapi kalau namanya artis kan memang harus endel gitu. Kalau di atas panggung kan yo harus full action biar menarik gitu loh. Ya, nah kalau membandingkan dia endel itu kan harus ada bandingannya beberapa artis ya. Ternyata semua endel tapi berbeda gayanya. Karena bahasa tubuhnya kan berbeda-beda ya. Selama dalam penilaian itu tidak ada unsur kebencian, saya kira nanti akan menilai secara objektif. Oh iya itu endel, aku suka. Ya itu endel, aku tidak suka gaya seperti itu. Oke, nggak suka di skip, nggak usah delok kan, begitu loh. Kalau tidak ada unsur yang lain. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Om Tris itu fansnya si bir kita. Ya boleh mengatakan begitu, tapi tidak. Jadi saya itu semua suka, seperti dalam pembukaan saya tadi, bahwa semua seniman, baik seniwati maupun seniman dalang itu kalau bisa moncer hidup berdampingan gitu loh. Kenapa saya kemarin selalu membicarakan dengan bir kita? Karena bir kita itu dimusuhi oleh banyak orang, sedangkan salahnya bir kita apa gitu loh. Kan saya kasihan, sama-sama seniman. Itu saya bayangkan misalnya bir kita itu adik saya, keponakan saya, atau anak saya.
Ya, kemudian ayo dipikir secara jernih, sebenarnya kenapa sih bir kita itu kesalahannya di mana, kan gitu loh. Kesalahannya di mana, kalau toh memang Endel kan memang punya gaya sendiri-sendiri, punya body language sendiri, banyak gaya tubuh sendiri. Kemudian apakah yang lain juga tidak Endel, begitu loh. Ya, ini kalau mikirnya secara jernih tidak ada muatan, tapi kalau sudah ada muatan kan sudah tidak bisa angkat tangan gitu loh. Artinya saya tidak mungkin akan bisa apa ya, menyampaikan sesuatu kalau netizen yang pokoknya seperti itu ya teman-teman. Kemudian begini teman-teman, tentunya setiap saya membuat video tidak akan memuaskan semuanya ya. Tetapi paling tidak dikala saya membuat video itu saya tidak asal membuat, tetapi saya tentunya dapat informasi karena saya juga banyak terjun langsung, banyak yang saya tanyakan, banyak yang informasi-informasi yang langsung, bukan saya hanya di rumah seperti itu ya. Ini tetapi ya jujur tidak akan ya memuaskan semua orang. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya, kalau memang ingin memberikan informasi yang fake itu jangan jari ini, jangan katanya orang terdekat, karena harus langsung ya. Kalau langsung itu namanya investigasi. Terus saya itu sebagai seorang apa, untuk investigasi seorang artis kan tidak gampang ya. Kecuali saya punya podcast yang tentunya saya mempunyai mempunyai kapital untuk mendatangkan artis seperti itu, dan itu pun tidak gampang, itu juga harus melalui pendekatan dan lain sebagainya. Tapi minimal saya tanggung jawab apa yang saya sampaikan selama ini ya. Ternyata kan tidak ada komplain dari berbagai pihak. Yang komplain justru memang ya para netizen yang selalu tidak puas, inginnya saya itu menuruti keinginannya ya toh. Ya kan tidak bisa. Tapi saya yakini bahwa yang saya sampaikan itu sudah melalui proses dan saya tidak ngarang-ngarang. Oke teman-teman ya. Kemudian teman-teman ada yang banyak yang bertanya ya, misalnya kan begini, tidak usah menceritakan tentang Agni. Ya boleh yang seperti itu, tapi ada yang tanya, Mas Akbar Niken Salindri itu seandainya bisa tampil bersama itu seperti apa, kan begitu. Jadi semua yang bisa saya jangkau kan akan saya sampaikan. Kalau memang ada yang berpendapat biarlah seperti ini saja, Mas Akbar pentas seperti ini, oke itu ya benar. Niken Salindri biar pentas sendiri seperti ini juga benar. Semua sama-sama moncer itu kan sudah diketahui semua. Semuanya sama-sama moncer, sama-sama berkembang kan begitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, apakah kalau dalam situasi seperti ini misalnya Niken dan Akbar pentas itu performnya, pentasnya seperti apa, menarik atau tidak? Ini saya akan menjawab teman-teman. Ini intinya seperti itu ya. Karena sampai sekarang itu memang yang banyak dibicarakan di dunia maya, dunia media sosial itu ya tidak ada yang mengalahkan antara Niken Salindri dan Akbar Salam. Sedangkan yang lainnya ya misalnya pun ada yang membicarakan ya dibicarakan begitu aja kemudian berlalu begitu saja. Ini prediksi saya, misalnya Akbar Salam dan Niken Salindri dalam posisi sedang tidak bercinta bisa tampil bersama. Menurut saya si Mas Akbar Salam dan Niken Salindri itu seorang seniman ulung, seorang pelakon yang ulung, mempunyai talenta yang ya bakat yang luar biasa. Dikala pentas nanti, walaupun misalnya situasinya sedang tidak bercinta seperti sekarang, tetap menarik ya, tetap menarik, tetap akan menghibur dengan versi yang sekarang. Misalnya begini, misalnya membukanya seperti ini ya, Mas Dalang Akbar, sebenarnya perjalanan kita kok harus seperti ini ya. Apakah Anda masih ingat saya? Katakan seperti itu. Seperti apa yang saya rasakan sekarang, walaupun kita ternyata tidak bisa bersatu.
Tentunya jawabannya Mas Akbar dan Niken akan berbeda-beda. Mas Akbar akan menjawab sesuai dengan karakter dia, dan Niken akan menjawab sebagai karakter yang mempunyai sifat keterbukaan. Nah, kemudian di situ ada dramatisasi, marah, gregetan dan lain sebagainya, tertawa, marah campur menjadi satu dengan actingnya itu tetap menarik, teman-teman ya. Jadi tetap menjadi hiburan. Hanya begini, misalnya seperti itu, kalau netizen itu berharap seperti dulu sudah tidak mungkin. Berharap seperti dulu artinya begini, kalau saya tangkap itu karpe setiap pentas Mas Akbar ada Niken, setiap pentas Niken ada Mas Akbar. Tidak bisa, karena apa? Semua sudah berjalan masing-masing. Niken jobnya juga semakin moncer, sudah banyak orang yang menggunakan jasanya. Mas Akbar juga demikian. Misalnya kan seperti ini, Mbak Niken sudah menerima job lama dengan si A, si B, si C, si D. Kemudian Mas Akbar berikutnya juga menerima job. Kan sudah tidak bisa, ya tidak bisa menggunakan Niken Salindri, kan begitu loh. Kan tidak bisa sudah, ya Mas Akbar harus mencari yang lain, yang ya menurut kebutuhan, ya seperti itu ya. Seperti itu. Sebaliknya kalau sebaliknya misalnya Mas Akbar menerima job, ternyata Niken Salindri juga masih kosong. Yang pertama, yang tuan rumah menghendaki Niken Salindri atau tidak, kan begitu ya. Yang tuan rumah punya pilihan yang lain atau tidak. Tentunya Mas Akbar kan tidak bisa memaksakan. Kalau toh iya, yang tuan rumah yang ngejob itu mampu nggak mengangkat budgetnya, honornya Niken Salindri, kan seperti itu. Kan sudah diketahui banyak orang bahwa Niken Salindri sekarang katanya loh ya, tapi fake-nya saya tidak tahu, sebagai sinden bintang tamu yang budgetnya ada yang mengatakan paling tinggi, kan seperti itu. Jadi akhirnya kan tidak bisa gitu loh, tidak bisa dipaksakan. Jangan seperti waktu di SMA 2 tahun yang lalu itu, jika Mas Akbar job di sana, kemudian Niken Salindri sudah di job di mana itu netizen ya semua seakan-akan Niken harus bisa pentas di Semada, kan tidak bisa. Itu situasinya seperti itu loh teman-teman. Jadi beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin kan begini, sama-sama masih berkembang, kebetulan jika Mas Akbar pentas, kebetulan Mbak Niken masih kosong ya. Seperti itu. Kemudian dulu mungkin juga budgetnya masih yes, pokoknya podo melaku nih, semua sama-sama jalan. Memang anggarannya kecil ya kita kecil, anggarannya besar ya besar. Dulu seperti itu. Sedangkan akhirnya setelah sama-sama mundur sudah berbeda perkembangannya gitu loh. Jadi tidak bisa di seperti dulu. Tetapi kalau suatu saat pentas 1 kali 2 kali, saya meyakini bahwa pentasnya tetap akan menarik, pentasnya tetap akan menghibur sesuai dengan yang dikehendaki daripada fan-fan yang masih menantikan ya, mendoakan gitu loh. Dene yang sudah tidak menghendaki, ya sudah, apapun ya tidak akan bagus gitu loh. Jadi dari para fans itu bermacam-macam ya. Ada yang sudahlah biarlah pentas seperti ini saja, tidak ada masalah. Masih ada yang menantikan. Tentunya saya sebagai konten kreator, semua kalau saya bisa menjawab kan akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Yang jelas apa yang saya sampaikan itu berdasarkan survei, baik tinjau langsung, baik dengan orang-orang terdekat. Walaupun saya tidak bisa langsung berkomunikasi langsung, saya videokan. Suatu saat nanti pasti akan seperti itu, kan panjang ceritanya. Saya tiap hari kan harus membuat video. Jadi video itu tidak akan cinta sampai di sini, besok apa ya, besok apa. Dan kalau video saya itu kan mengalir saja, mengalir sesuai dengan situasi per hari ini seperti ini, hari itu seperti itu. Kadang-kadang tidak tersangka kita dapatkan informasi, kadang-kadang sulit sekali hingga saya berhari-hari tidak membuat video itu karena memang tidak ada bahan atau materi seperti itu ya teman-teman. Kemudian resume atau kesimpulan terakhir teman-teman dari video saya,
apapun yang terjadi sekarang ini, indahnya semua netizen mendukung dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena pada dasarnya poro kasusro ya, poro kasusro poro orang-orang terkenal, orang-orang misuwur ya, ambeking kaya watu ke yo egoisnya tinggi ya. Juga manusia biasa yang tidak beda dengan manusia-manusia yang lain, punya kelebihan, tentunya juga punya kekurangan. Kalau kita betul-betul konsisten ingin mencari hiburan, mendukung, ya didukung. Plus minusnya, kalau sekarang belum sesuai dengan keinginan, ya tidak akan memenuhi keinginan Anda semua, tapi paling tidak kan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan yang kita nanti bisa terlaksana, terus terhibur, walaupun situasinya, suasana sudah tidak akan seperti dulu lagi. Yaitu dinamika dalam kehidupan ya, dinamika dalam kehidupan. Jadi jangan ada yang berharap setiap pentas ini harus ada, pentas ini harus ada, tidak bisa ya. Kemudian saling menyalahkan ya, katanya setelah dulu seperti itu sekarang dibuang. Banyak pendapat Anda yang kebalik-balik ya, yang terbalik-balik, dan itu kalau Anda tidak paham betul, itu malah menambahkan kurang bagus, menambahkan fitnah gitu loh ya, seperti itu ya. Kira-kira itu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa misalnya suatu hari ternyata masih banyak yang menanti ya, mendoakan Agni bisa pentas bersama, tentu tetap menarik dengan situasi apapun. Dengan situasi sedang marah, sedang tukaran, sedang tidak bercinta, atau sedang bercinta kembali, tetap akan menarik alur ceritanya, karena keduanya ini seorang seniman, seorang pelakon ulung, bakat dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan. Dia punya insting naluri untuk menghibur, dan memang benar tidak ada yang menarik di panggung, di tonil, di panggung hiburan ini dikala sementara sampai sekarang ya. Niken Salidi dan Akbar Salam. Jadi tidak salah kalau ada yang menantikan. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya di kemudian.